Bismillah. Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin malam Selasa 7 Oktober 2024, bertepatan dengan malam kelima dari Rabiul Tsani 1446 Hijriah, yang mana pada kesempatan petang ini alhamdulillah Allah memberikan istijabah kepada doa saya pribadi, di mana tujuan kami datang ke Muara Bungo intinya untuk melaksanakan perjalanan menuntut ilmu ke Depok, yang mana datang Syekh kami, Syekh Ruzaik, beserta Syekh Adil Mansur hafidhahumullah, yang mana mereka akan melaksanakan daurah di Depok, terutama daurah asatidah, dan kita mengambil tiket dari Muara Bungo. Maka alhamdulillah, doa kita kepada Allah, ya Rabb, pertemukan kami di Muara Bungo dengan ikhwah ahli sunnah, sehingga kami bisa mengambil faidah dari duduk bersama mereka dan menuntut ilmu. Maka alhamdulillah Allah memberikan ijabah kepada kita, dan kita wajib mensyukuri dari kenikmatan yang Allah berikan ini. Maka ketahuilah ya ibadallah, permasalahan menuntut ilmu, maka dia itu adalah ibadah. Dan makna ibadah seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Ubudiyah, dan Imam Ibnul Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin. Maka makna ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah adalah suatu nama dari kumpulan apa-apa yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Maka menuntut ilmu, di mana kita berkumpul di masjid seperti sekarang, mendengar kajian Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah ibadah. Karena kita di sini berkumpul dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, dengan pendalilan bahkan di riwayat Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang melaksanakan perjalanan untuk menuntut ilmu dan berkumpul di masjid menuntut ilmu, Allah mudahkan untuk masuk kepada surga. Maka jika kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka wajib bagi kita untuk mengikhlaskannya kepada Allah. Maka menuntut ilmu dalil dari ibadah juga. Allah telah memerintahkan kita di Al-Quran dan Sunnah. Adapun di Al-Quran Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, carilah ilmu bahwa Allah itu He is the one and only, bahwa Allah itu hanya zat satu-satunya yang mana dia itu harus diibadahi untuk dia saja. Maka ini di dalam ayat Al-Quran fa'lam, diperintah kita untuk menuntut ilmu. Karena fa'lam i'rabnya fi'lun amr, wa fi'lun amr di ilmil usul yufidul wujub, memberikan makna wajib. Dan juga telah datang nas yang sharih bahwa menuntut ilmu itu wajib di hadis yang datang dari dua sahabat, dari Anas ibnu Malik dan Abi Sa'idin Al-Khudri, yang mana hadis-hadis ini datang dari lebih 50 jalan, seperti disebutkan As-Suyuti. Dan meskipun kebanyakannya dhaif, semuanya dhaif, namun bisa naik dari 50 jalan kepada hadis yang sahih li ghairi. Apa lafadznya? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban, fariidah bagi seluruh kaum muslimin. Maka di sini jelas pendalilannya. Menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin.
Maka setelah kita mengetahui bahwa perkara jika dia masuk kepada perkara yang wajib berarti dia ibadah karena dicintai oleh Allah. Dan jika dia ibadah maka segala yang namanya ibadah harus diberikan kepada Allah. Tendensi kita harus hanya untuk Allah. Maka menuntut ilmu tadi wajib, berarti dia ibadah. Maka seseorang yang menuntut ilmu harus tendensinya just for Allah, hanya diberikan untuk Allah saja. Maka pendalilannya datang dari berbagai keumuman adillah, di mana Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian melaksanakan kesyirikan dalam peribadatan kalian. Menuntut ilmu ibadah, maka ikhlaskan hanya untuk Allah, tidak untuk makhluk, tidak untuk kepentingan dunia dan sebagainya. Dan ini keumuman ayat juga di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah diperintah manusia dan jin kecuali untuk beribadah mukhlishina lahuddin, hanya ikhlas untuk tujuannya Allah saja. Maka dari dua pendalilan keumuman ini, kita sebagai penuntut ilmu wajib mengikhlaskan untuk Allah Jalla wa'ala. Dan begitupun para nabi tidaklah diutus kecuali agar manusia melaksanakan ibadah hanya kepada Allah saja. Di mana Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Maka tidaklah walaqad ba'atsna, maka kami telah mengutus kepada seluruh para nabi dari rasul-rasul kepada kaum, tujuannya agar mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Maka dari sini banyak uqubah, punishment, ancaman yang keras dari Al-Quran dan hadis bagi mereka yang menyelewengkan niat dan tendensi menuntut ilmu juga mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia. Maka telah datang di dalam Al-Quran dan hadis yang banyak. Adapun di dalam Al-Quran, maka Allah berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka di dalam ayat ini di surat Hud Allah berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Barang siapa seseorang yang mana dia itu menginginkan perhiasan dunia dari peribadatan-peribadatan yang wajib, di antaranya menuntut ilmu wajib. Kemudian menuntut ilmu itu diniatkan hanya untuk dunia. Maka dia akan, kata Allah, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, kami akan memberikan apa yang mereka cita-citakan, apa yang dijadikan tendensi untuk dunia, untuk mendapatkan gelar-gelar dunia, menuntut ilmu syar'i, untuk mendapatkan keinginan dunia menjadi mudir pondok pesantren, ataupun dijadikan menjadi orang-orang tertentu dan diberikan gelar al-ustadz, al-mudir, ataupun al-alim, ataupun gus fulan, ataupun asy-syaikh al-fulani. Maka jika dia tujuannya menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia ini, maka disebutkan la yubkhasun. Makna la yubkhasun telah ditafsirkan oleh salaf seperti Qatadah, ay la yuzlamun. Maka makna ayat ini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha
wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menuntut ilmu atau apa saja dari ibadah yang tujuannya tendensi untuk dunia saja, bukan semata untuk Allah, maka Allah akan memberikan apa yang Dia inginkan. Ulaika la yubkhasun, makna dalik, yakni la yubkhasun adalah tidak didolimi, maka Allah memberikan apa yang diinginkan. Dan ini tafsir dari Qatadah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Bishr ibnu Mu'ad Al-Aqdi thiqah, dari Yazid ibnu Zurai imam, dari Sa'id ibnu Abi Arubah rawi yang thiqah, dan dia min asbatin nas, dari periwayatan Qatadah, paling kuat periwayatannya dari gurunya Qatadah, dari Qatadah. Maka berkata Qatadah, la yubkhasun, maka Allah tidak akan pernah mendolimi orang ini. Jadi tipu daya al-istidraj Allah berikan kepada mereka orang-orang yang menuntut ilmu, tujuannya agar disebut ustadz, disebut orang soleh. Menuntut ilmu agar mendapatkan jabatan-jabatan yang tinggi di yayasannya, di mudirnya, di pondoknya, disangka atau dianggap menjadi mudir. Maka tujuan-tujuan dunia ini akan menjadi bencana dan bumerang. Allah akan memberikan apa yang diinginkan. Maka dengan mudah dia mendapatkan titel-titel, mendapatkan lencana-lencana, mendapatkan apa yang dia inginkan, menjadi tersohor, menjadi dai sejuta ummah. Maka dengan mudah didapatkan kesuksesan, menjadi tersohor, menjadi terkenal, dan mendapatkan uang dengan mudah dari hasil dakwahnya. Karena memang cita-citanya menuntut ilmu untuk tujuan ini. Lalu pertanyaan, the big question, kemana amal-amal menghafal Al-Qurannya? Begadang setiap malam, dan di siang harinya murajaah dan menuntut ilmu dengan syekh-syekhnya. Kemana amalan-amalan itu? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka kata Allah di dalam surat ini disebutkan, maka bagi mereka itu laisa lahum fil akhirah, tidak ada bagi mereka balasan di hari akhirah, karena di dunia telah diberikan apa yang dia inginkan tanpa kezaliman. Maka di hari akhirah just hellfire, hanya api neraka. Meskipun tentunya dia tidak akan kekal di api neraka karena seorang muslim menuntut ilmu, namun berhak masuk api neraka. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. Dan pendalilan di dalam hadis banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana diriwayatkan oleh Abi Daud juga dari Fulayh ibnu Sulaiman, dari Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah, man talaba ilman mimma yabtaghi bihi wajhallah, maka barang siapa yang menuntut ilmu yang mana dia itu hakikatnya untuk mendapatkan wajah Allah, niatnya hanya untuk Allah, la yata'allamuhu illa li gharadin minad dunya, namun orang ini menuntut ilmu yang ibadah itu harusnya diberikan ikhlas kepada Allah, namun dia jadikan tendensi goroduhu lidunya, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan gelar-gelar profesor, doktor dan sebagainya. Maka apa kata Nabi di dalam hadis ini? Lam yajid urfal jannah, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Maka hadis ini barakallahu fikum mahaluh, bagaimana kedudukannya? Semua rijalnya thiqat kecuali Fulayh ibnu Sulaiman. Dan Fulayh ibnu Sulaiman dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka hadis ini hadis yang hasan. Maka ini pendalilan dari hadis setelah ayat Al-Quran di surat Hud tadi,
Dan di sana ada hadis yang lebih kuat derajatnya dan lebih detail dan lebih description. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Abi Hurairah. Maka disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh Abi Hurairah, awal man yus'ar finnar yaumal qiyamah. Maka awal dari kaum muslimin, karena di sini mereka bukan orang kafir, tetapi orang-orang muslim, yang mana mereka orang-orang pertama dilemparkan ke api neraka dari kaum muslimin. Maka siapa mereka? Mereka orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Namun kenapa dilempar kepada api neraka? Karena tujuannya untuk dunia wazinataha, untuk dunia dan perhiasan-perhiasannya, bukan untuk Allah ikhlasnya. Maka pertama disebutkan yu'ta birajulin wa kana yuqatilul wa kana yuqatil, bahwa didatangkan seseorang yang dulu berjihad. Wa yuqalu, maka ditanyakan di depan seluruh manusia yang ada, yang dulu menyangka bahwa dia the hero, dia pahlawan, dia orang yang gagah berani, perkasa, pendekar, pendek dan kekar. Maka orang dulu menyebutnya ini orang pahlawan, ini orang jagoan. Kemudian di depan manusia dibongkar, ditanyakan liman qatalta, untuk siapa dulu kamu berperang, bertempur sampai terbunuh? Qataltu li ajlik ya Rabb, aku berperang dulu dan mati di medan perang untukmu. Kadzabta, didustakan. Fakadzabuh, dan didustakan oleh para malaikat. Maka jika didustakan oleh Allah, siapa yang akan membela? Siapa yang akan menjadi pengacara dia di hari kiamat? Apakah butuh pengacara-pengacara orang-orang Batak, si Hombing, si Manjuntak, bla bla bla? Tidak ada. Pada saat itu tidak ada pengacara-pengacara yang butuh uang. Semua orang sibuk dengan amalan-amalan mereka. Maka jika Allah mendustakannya, siapa yang akan membela? Tidak ada. Maka apa kata Allah sambil mendustakan? Innama kutilta likai yuqal annaka syuja', annaka jari. Maka tidaklah kamu dulu bertempur bukan untuk agama Allah, bukan untuk Allah bahkan, tetapi kamu dulu membela partaimu. Tetapi kamu dulu membela teman-temanmu, Solidarnos, the Brotherhood. Kamu punya geng motor, kemudian teman kamu disenggol motor, geng motor yang lain, kemudian dikampak kepalanya mati, kamu balas dendam. Jadi kamu membela teman kamu, Brotherhood, rasa Solidarnos, bukan membela Allah. Maka anta kutilta likai yuqal annaka jari, bahwa kamu terbunuh bukan untuk Allah sama sekali, tetapi untuk agar disebut kamu pemberani, kamu orang yang solidaritasnya tinggi. Maka akhirnya dia melawan geng motor yang lain, akhirnya terbunuh, atau dia membela partainya. Maka di saat kampanye mungkin ada yang berteriak-teriak dengan nama partai yang lain, maka dia marah. Kemudian terjadi perkelahian dan dia terbunuh. Membela partai, membela kelompok, membela hizb, bukan membela Allah. Maka bukan mati sebagai syahid. Maka niatnya dulu untuk tujuan agar disebut aku ini pemberani. Maka akhirnya orang yang dohirnya dia berperang di jalan Allah, namun niatnya dia bukan untuk Allah, tetapi untuk disebut dia pejuang besar, pemberani, berani mati. Maka akhirnya ditampakkan wajahnya di depan manusia, dan suhiba ala wajhihi wa yulqa finnar.
Di mana disebutkan di dalam hadis, dia akan diseret atas wajahnya, kemudian dilempar kepada api neraka, dan disebutkan waqad qila. Maka dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan dulu. Ingin disebut pahlawan, maka ganggang dan jalan-jalan dinamakan dengan orang ini. Disangkanya pahlawan besar, padahal dia mati untuk tujuan disebut pemberani, bukan karena Allah. Maka akhirnya dilempar ke api neraka, padahal dia mati di medan perang. Namun niatnya bukan karena Allah, tetapi dia ingin disebut pemberani. Sehingga tanpa perhitungan dia membela dirinya ke medan perang dan berkesendirian, dan akhirnya terbunuh dengan mudah agar disebut pemberani. Maka lihat bagaimana ikhlas dan tidak ikhlas. Maka orang-orang yang ikhlas dalam pertempuran, dia menghitung strategi. Dia menghitung karena tujuannya untuk Allah, mungkin bukan waktunya sekarang untuk menyerang. Berhenti dahulu atau tunggu dulu. Namun orang yang tujuannya ingin hanya sekedar mati, maka dia akan terus, meskipun sendirian, melawan satu peleton atau melawan satu batalion Rambo, 1000 dari prajurit dia lawan. Maka di sini dia bukan untuk tujuan Allah, tetapi disebut pemberani. Maka dia merengsek masuk ke musuh sendirian, terbunuh dengan mudah. Maka orang menyebutnya pahlawan. Ini kasusnya. Ternyata dia mati dengan tujuan tadi, disebut pemberani. Maka akhirnya dilempar ke api neraka, dan di dunia dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti di Al-Quran, ulaika la yubkhasun. Maka mereka tidak dizalimi, diberikan apa yang mereka inginkan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dari ketiga orang yang awal dimasukkan kepada api neraka dari kaum muslimin adalah rajulun yunfiqu amwalahu. Bismillah. Seseorang yang selalu menginfakkan hartanya. Maka di yayasan, di masjid itu ada selalu seseorang yang dijadikan rukun, atau dijadikan umdah, atau dijadikan tiang sebagai pensuplai dana, power supply atau air supply. Al-muhim dia pensuplai dana, pensuplai udara, semuanya kembali ke Pak Fulan. Maka dia di sini menginfakkan hartanya untuk apa saja. Butuh untuk atap masjid, langsung jadi. Butuh untuk mengkeramik WC masjid, langsung jadi. Apa saja yang diinginkan langsung jadi. Bahkan dia membangun masjid-masjid banyak. Dan tertulis di luarnya, masjid ini dibangun atas bantuan Bapak Cokro Miharjo, dan seterusnya. Dan begitupun jika di hari Idul Adha, maka dia tertulis orang yang menginfakkan sapi 5, tapi ditulis besar-besar dengan semua hurufnya kapital. Bapak Cokro Miharjo 5 sapi, dan seterusnya. Karena memang tujuannya apa? Ingin mendapatkan gelar dari manusia bahwa dia Al-Jawad. Dia adalah dermawan. Dia adalah orang yang sangat mudah untuk memberi. Laqad qila. Maka orang ini telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka sama kasusnya didatangkan di hari kiamat. Bagi mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya ini, didatangkan kemudian dikatakan, liman anfaqta amwalak. Untuk siapa kamu menginfakkan harta kamu? Qala li ajlik ya Rabb. Untuk kamu wahai Allah, kadzabta faqadzabu. Maka didustakan dan didustakan oleh para malaikat yang lain. Innama anfaqta amwalak likay yuqal annaka jawad, annaka karim. Kamu tidaklah menginfakkan harta kecuali agar disebut oleh kaum muslimin, kamu adalah the power supply, the power bank kami. Atau kamu adalah orang yang dermawan, orang yang tangannya ringan, dan seterusnya. Maka laqad qila, manusia semua sudah menyanjungmu bahwa kamu adalah orang dermawan.
Kamu di yayasan tersebut number one. Kamu di pondok pesantren tersebut number one. Apa saja yang dibutuhkan langsung diberikan. Maka Allah membongkar isi hatinya dan dikatakan, walakin anfaqta amwalak likay yuqal al-jawad laqad qila, dan semua manusia telah menggelari kamu orang yang dermawan. Maka mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia. Namun bagaimana di hari akhirah seperti ayat tadi? Ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar. Maka di hari akhirah tidak ada lain kecuali api neraka saja. Fasuhiba ala wajhi fayulqa finnar, diseret atas wajahnya, dilempar kepada api neraka, to the hellfire. Ketiga, ini poin pendalilan kita. Dan ini yang kita ada padanya. Kalau tadi para tajir mungkin kita bukan tajir, kecuali orang-orang di sini mungkin ada yang tajir. Yang jelas di sini poin kita penuntut ilmu sekarang. Maka didatangkan orang penuntut ilmu. Kemudian dikatakan liman talabtal ilma, untuk siapa kamu menuntut ilmu? Maka dengan jelas dikatakan talabtul ilma, qara'tul qur'ana, wa hafidtul qur'ana, wa sahartul layali wan nahar li ajlik ya Rabb. Maka aku melaksanakan begadang di malam-malamku, tidak bisa tidur karena menghafal Al-Quran. Itu semuanya untukmu ya Rabb. Kadzabta, dusta kamu. Fakadzabuh, didustakan juga. Maka dibongkar, innama talabtal ilma likay yuqal annaka qari, annaka alim. Maka disebutkan di hadis, tidaklah kamu menuntut ilmu kecuali untuk tendensi dunia agar disebut kamu orang yang alim, kamu ustadz, kamu syekh, dan kamu qari, orang yang hafal Al-Quran dan hafal dengan qiraat asyarah. Maka orang ini jagoan Al-Quran dan yang lainnya. Laqad qila, dan semua manusia yang hidup di zaman kamu telah menyanjung kamu, memberikan gelar-gelar ahli qiraah, menjadi syekh, menjadi al-alamah, dan menjadi imam dan yang lainnya, dan diberikan kepada kamu kenikmatan-kenikmatan dunia, menjadi mudir pondok pesantren, diberikan dari harta-harta yang melimpah, dan perempuan-perempuan banyak yang ingin ngantri menjadi istri-istri kamu. Maka diberikan istri-istri yang banyak, anak-anak yang banyak, harta-harta yang melimpah. Laqad qila, dan kamu telah mendapatkan ini semua. Dia menjadi dai sejuta ummah. Setiap dia melaksanakan tablik akbar datang 1 juta. Dan tidak tanggung-tanggung, sekali dia datang ke masjid antara maghrib dan isya mendapat 50 juta, 70 juta, 100, 200 juta. Maka ini yang diinginkan dari dulu, niatnya untuk populer dan untuk mendapatkan rizki dengan mudah, dengan menuntut ilmu, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kaya raya, jadi tersohor. Setiap melaksanakan kajian dinamakan tablik akbar dan dai sejuta umat, banyak followernya di YouTube dan yang lainnya. Maka akhirnya orang ini apakah mendapatkan sesuatu di hari akhirah? Jawabnya tidak, never ever. Tetapi dia akan dimasukkan kepada api neraka. Fasuhiba ala wajhihi fayulqa finnar. Maka dia akan dilemparkan ke api neraka. Maka inilah 3 dari orang-orang yang masuk api neraka dari kaum muslimin. Kenapa? Karena tendensi dalam menuntut ilmu yang merupakan ibadah bukan untuk Allah. Maka inilah asal dari pembahasan kita, bahwa menuntut ilmu itu tendensinya saja. Jika tujuannya untuk mendapatkan dunia, maka tidak diberikan di hari akhirat kecuali api neraka. Maka di malam ini dari judul yang kita berikan, lalu apakah boleh tendensi-tendensi yang lain? Apa itu yang diperbolehkan selain dari ikhlas saja? Kita jawab ada. Di dalam syariat
diperbolehkan untuk kita ini juga ikhlas. Selain melaksanakan ikhlas, juga ada tendensi yang lain. Maka apa itu? Maka yang pertama, barakallahu fikum, seseorang yang mana dia menuntut ilmu, tadi tujuannya untuk Allah, tendensinya jelas. Juga di saat dia menanya kepada dirinya, untuk apa aku menuntut ilmu? Jelas tadi hanya untuk Allah. Tapi untuk apa juga? Maka boleh dia memberikan tendensi yang syar'i, yang tidak dilarang dan tidak menyebabkan masuk api neraka. Yang jelas bukan untuk mendapatkan dunia dan permata-permatanya, bukan. Apa di antaranya yang diperbolehkan? Pertama, yang diperbolehkan juga tendensi kita selain ikhlas adalah, untuk apa kamu menuntut ilmu? Aku menuntut ilmu liraf'il jahalah an nafsi. Maka ini boleh. Maka seseorang menuntut ilmu ditanya, kenapa kamu menuntut ilmu? Datang ke pondok ini dan terus hadir di kajian maghrib dan isya, dan hadir di kajian pekanan, dan hadir di kajian ustadz-ustadz yang lain tiap bulan dan seterusnya. Kenapa? Padahal kamu kuliah, padahal kamu bekerja, dan seterusnya. Maka dia katakan, liraf'il jahalah an nafsi. Karena aku ingin mengangkat kebodohan pada diriku, maka di sini hukumnya boleh. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama di dalam Tanbih, intabihu, la tatlubul ilma illa ikhlas lillah, wa kadzalika liraf'il jahalah, untuk mengangkat kebodohan pada dirimu. Lalu mana pendalilannya? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka menuntut ilmu lah, bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu dan duduk bermulazamah dengannya bertahun-tahun jika kamu tidak mempunyai ilmu. Maka dari ayat ini, di dalam surat Al-Anbiya dan juga di dalam surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, boleh seseorang menuntut ilmu, tujuannya selain dari ikhlas kepada Allah, juga mengangkat kebodohan dari dirinya. Dan boleh juga yang kedua, kenapa kamu menuntut ilmu? Jika ditanya, ana atlubal ilma likai an a'budallah ala basiratin, agar aku melaksanakan ibadah atas landasan ilmu, maka aku menuntut ilmu. Maka ini boleh. Bukan kelak akan mendapatkan api neraka. Yang mendapatkan api neraka tadi ingin mendapatkan dunia dan perhiasan-perhiasannya. Namun ini, kenapa kamu menuntut ilmu? Agar aku beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Apa maksudnya? Seperti kita ketahui, bahwa seseorang melaksanakan ibadah di muka bumi ini tidak sembarangan mendapatkan pahala begitu saja. Tetapi harus terpenuhi syarat ibadah. Apa? Pertama, ikhlas agar diterima. Dan yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Dan sunnah-sunnah Nabi tidak diketahui kecuali dengan menuntut ilmu. Maka ini poin pendalilannya. Sehingga di dalam ayat Al-Quran banyak sekali pendalilan tentang perintah ibadah dan pendalilan tentang harus mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Karena barang siapa yang ibadah tidak melaksanakan sunnah Nabi tertolak. Seperti hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang menuntut ilmu atau beribadah dari ibadah-ibadah salat, berpuasa, melaksanakan haji dan umrah, membayar zakah dan yang lainnya, harus mengikuti sunnah Nabi. Jika tidak atas sunnah Nabi, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun, maka tertolak.
Maka asas dari kaidah di dalam penerimaan ibadah dua perkara. Pertama harus ikhlas. Kalau setelah ikhlas harus mutaba'ah. Maka tidak cukup dengan ikhlas. Maka banyak orang-orang awam di saat dinasehati, Pak kalau sholat begini dan begitu. Pak kalau puasa jangan begini dan jangan begitu. Alah, yang penting ikhlas kepada Allah. Maka kita katakan, na'am, ikhlas syarat yang pertama. Namun syarat yang kedua juga seperti yang kami sebutkan. Jangan melaksanakan begini, harus melaksanakan begitu. Karena ini dari sunnah. Dan kalau tidak akan diterima. Seperti hadis Aisyah tadi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Akan tertolak amalannya. Maka oleh sebab itu gambarannya. Di saat Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat. Wa aqimus shalah. Maka laksanakan salat. Dan Allah berfirman, warka'u ma'ar raqi'in. Maka rukuklah salat berjamaah dengan orang-orang di masjid. Salat berjamaah wajib. Lalu bagaimana cara kita untuk salat berjamaah? Apakah cukup? Yang penting ikhlas. Lah. Tetapi datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana dari riwayat Malik ibn Huwairits, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kalian melihat aku salat. Maka seseorang melaksanakan salat tidak dari imajinasinya, tidak dari persepsinya, tidak dari praduganya, tetapi mengikuti sunnah Nabi. Shallu, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka lihat bagaimana perintah salat dan perintah untuk mengikuti Nabi di dalam salat. And the other example, contoh yang lain tentang haji. Kalau tadi tentang salat, diperintah salat, kemudian diperintah mengikuti Nabi dalam salat. Maka begitu pun di haji. Disebutkan Allah berfirman, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka bagi seluruh manusia agar melaksanakan haji untuk Allah. Walillahi 'alan nas, lafaz 'ala yufidul wujub. 'Alan nas wajib bagi seluruh manusia untuk melaksanakan haji. Kesimpulannya berhajilah. Maka melaksanakan ikhlas untuk Allah dalam berhaji. Taib. Namun syarat yang kedua apa? Ikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi dalam manasik haji dan umrah. Seperti datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibn Abdullah. Sallu afwan. Disebutkan di dalam hadis dari Jabir ibn Abdullah tentang permasalahan umrah dan juga tentang permasalahan haji. Khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Maka ambillah manasik-manasik haji dan umrah itu dariku. Maka ini 2 poin saja cukup bagi kita pendalilan bahwa seluruh ibadah harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka kembali kepada masalah perkara yang kedua tadi. Seseorang boleh ditambah tendensinya selain ikhlas, diperbolehkan juga apa? Aku melaksanakan kenapa aku menuntut ilmu? Agar aku melaksanakan ibadah ini sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Atau kita sebutkan, a'budullah alal basirah. Agar aku beribadah kepada Allah dengan ilmuku. Sehingga menjadi benar. Mengikuti sunnah. Dan tidak bisa ala basiratin di dalam ibadah kecuali dengan menuntut ilmu. Dan perkara yang ketiga, boleh juga seseorang di saat ditanya, kamu menuntut ilmu untuk apa? Tentunya ikhlas tadi boleh. Dan 3 perkara yang kami sebutkan tadi, atau 2 perkara. Dan yang ketiga adalah likai azidu khasyatan lillah. Agar aku menjadi takut kepada Allah. Kenapa kamu menuntut ilmu? Agar aku menjadi orang yang takut kepada Allah. Ini boleh. Karena orang-orang yang menuntut ilmu, goyahnya, puncaknya, dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Maka jika ada seseorang yang sibuk dengan ilmunya, hafalan Al-Quran dan hadis-hadisnya,
dan berdakwah untuk Allah, namun berbuat dosa dengan mudah, tidak peduli berbuat dosa-dosa besar, maka orang ini pada hakikatnya bukan berilmu. Kenapa? Karena al-ilmu yurithu al-khasyah. Dari keutamaan seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', dia akan menjadi takut kepada Allah. Seperti ucapan Allah di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha, lafaz innama yufidu bihi al-hasr. Maknanya innama, tidaklah, yakhshallaha, dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah, kecuali para orang yang berilmu. Maka di sini menjadi pendalilan, orang-orang yang menuntut ilmu dengan benar, dia akan mendapatkan samarah, mendapatkan buah dari menuntut ilmunya apa? Takut kepada Allah. Maka lihat para santri-santri, jika dia menuntut ilmu bertahun-tahun di pondok pesantren dan masih mencuri dan masih mendolimi saudaranya, menjadi preman, premanisme di pondok, mempunyai kelompok geng 4 orang 5 orang, mendolimi para junior, maka apakah mereka mempunyai ilmu yang bermanfaat? Tidak. Maka para penuntut ilmu yang masih mencuri dan melihat dari perkara-perkara yang diharamkan dikarenakan mempunyai HP, maka awas para santri yang mempunyai HP, maka takutlah kepada Allah. Dan berapa dari manusia akhirnya tidak sukses menuntut ilmu, menjadi futur dan kembali seperti orang awam karena dengan alasan mempunyai HP agar belajar lebih mudah, maka akhirnya dia memang mendapatkan kemudahan dengan HP-nya, melihat PDF dengan mudah, melihat hukum demikian dengan mudah. Namun itu hanya di waktu pelajaran, dan 24 jam HP itu di tangannya. Di saat orang-orang tidur, maka dia begadang dengan HP-nya, lari ke www.xxxx dan seterusnya. Maka usahakan para penuntut ilmu jauh dengan HP. Maka di sini orang-orang menuntut ilmu masih dalam keadaan seperti tadi, itu tidak ada faidah dari ilmunya. Meskipun hafalannya 30 juz, meskipun bukan hanya qiraah Hafiz an Asim yang dia hafal, tetapi qiraah dari 10 qiraah dari Al-Quran yang dia ada, namun tidak mempunyai akhlak dan tidak takut kepada Allah dan melaksanakan dosa-dosa yang besar, maka la yanfa. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka telah banyak ucapan dari salaf, dinukilkan dari Imam Malik, dinukilkan dari Sufyan Ats-Tsauri, qala laisat al-alim, laisal alim bi kathrati haddatsana wa akhbarana, innamal alimu man khasya rabbahu. Bahwa bukanlah seorang alim dikatakan syekh, dikatakan ustaz, dikatakan orang pintar, dikatakan gus fulan, kecuali bukan dilihat dari hafalannya, bukan dilihat dari haddatsana wa akhbarana, dia hafal hadis-hadis dengan sanad, hafal Al-Quran dengan qiraat asyarah, bukan itu, tetapi al-khasyah, tetapi dia tahu ini halal dan haram, maka dilaksanakan yang halal, diperintahkan ini wajib, melaksanakan perintah yang wajib, dan menjauhi yang haram. Itulah alim ulama. Maka yang menjadi poin dari ucapan salaf dan ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bisa jadi seseorang yang dia itu tidak begitu banyak hafalannya, namun selama dia mengetahui dari majelis-majelis ilmu yang dia dapatkan, ini wajib, dia laksanakan. Ini halal, dia laksanakan. Ini haram, dia jauhi. Maka itulah hakikat dari seorang yang alim. Maka ini poin yang ketiga yang kita sebutkan tadi. Boleh seseorang yang mana dia itu meniatkan untuk
tujuan selain dari ikhlas, maka 3 perkara tadi. Dan juga perkara yang keempat, boleh. Sudah adzan. Sudah selesai kita sekarang. Adzan dulu. Baik. Kita udah mau selesai sekarang. Sudah saja. Nggak usah disambung. Udah selesai, udah berapa menit kita. Sudah. Kita cukupkan atau 1 poin selesai? Maka poin yang terakhir, boleh seseorang juga meniatkan selain ikhlas untuk Allah, juga adalah untuk mengangkat derajat di dunia. Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang hanya sekedar beriman 1 derajat di atasnya. Dan juga hadis dari Umar ibn Khattab di saat dia mengecek di Mekah bersama dari menterinya. Maka berkata Umar, liman amarta fi hadhil qaryah Usfan. Maka kamu di desa ini, di desa Usfan, menunjuk siapa? Dikatakan Ibnu Abza, ayat Abdurrahman Ibnu Abza. Maka dikatakan, faman huwa Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza? Dia sahabi shagir dan Umar belum mengenalnya. Maka ditunjuk Ibnu Abza menjadi amir di Usfan, keluar dari Mekah sedikit desa. Maka dipimpin di situ oleh Abdurrahman Ibnu Abza, seorang sahabi. Maka dikatakan oleh Umar, man huwa? Siapa dia? Maula min mawalina, dia bekas budak kami yang kami bebaskan, kemudian dia dijadikan pemimpin. Maka dikatakan oleh Umar, bagaimana kamu menunjuk seseorang menjadi pemimpin dari bekas budak? Kemudian diberikan ilah di sini. Namun dia ya Amirul Mukminin, hafizul Quran, wa faqih, wa a'lam bi ilmil faraid. Tapi dia hafal Al-Quran dan berilmu dan mempunyai ilmu dari faraid, ilmu waris. Maka ingatlah setelah itu Umar dengan hadis yang dia hafal, laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rafa Allah bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharin. Maka telah benar Nabi kita, Allah mengangkat suatu kaum menjadi jaya raya di dunia, menjadi bertahta, menjadi imam, menjadi alim dan seterusnya. Bahkan dia bekas dari budak dikarenakan ilmu. Maka beristidlal dari 2 ayat atau 2 pendalilan ini. Pertama ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat di dunia dan di hari akhirah bagi orang-orang yang berilmu. Dan juga di hadis ini Allah mengangkat suatu kaum karena membawa ilmu, membawa Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah menjatuhkan suatu kaum karena menghina Al-Quran dan Sunnah dan melempar Al-Quran dan Sunnah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar yang sahih. Maka di sini menjadi pendalilan tentang bolehnya kita berniat selain dari ikhlas dengan 4 perkara tadi. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.